Selamat siang kepada Pak Rio. Kami dari kelompok Plant vs. Bird ingin mempresentasikan hasil proyek dari kami, yakni yang bernama nantinya itu merupakan Plant vs. Bird. Aplikasi ini merupakan permainan yang kami buat menggunakan Android Studio. Pertama-tama sebelum kami memulai menjelaskannya, kami ingin memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Pertama, Saudara Hari. Nama saya Harinawan Siregar dengan NIM 17105110009. Saya Ilham Fadilah dengan NIM 1710511035. Nama saya Fajar Sufi Sulaiman dengan NIM 1710511036. Nama saya Jaturan Hanaldo dengan NIM 1710511041. Nama saya Pascal Aldun Hernando dengan NIM 1710511044. Oke. Next. Pertama-tama kita ingin memperlihatkan terlebih dahulu hasil dari proyek kami ini gimana sih? Nanti permainannya gimana sih? Oleh karena itu, bagian demo game ini akan dipresentasikan oleh Saudara Hari. Nah, di sini ada tombol play dan high score. Untuk play kita klik ini ya. Aturannya itu jadi nanti tab bagian kiri itu untuk naik dan tab bagian kanan itu untuk menembak. Nah, seperti ini menembak ya. Nah, pertama aturan game over itu ketika play nabrak dengan burung tadi ya. Kemudian aturan game over kedua yaitu ketika burung sudah mencapai bagian kiri layar. Ya, mungkin sekian aja dari demonya. Oke, terima kasih Hari. Kembali lagi ke presentasinya. Oke. Pertama-tama saya ingin menjelaskan terlebih dahulu nih. Fungsionalitas game nanti gimana sih? Apa aja yang menjadi backbone dari game kita ini? Oke, next. Nah, pertama ini saya akan memperlihatkan ini game view. Game view ini merupakan bagian yang nantinya ini digunakan untuk mengolah dan menampilkan tampilan yang nantinya pada saat gamenya sedang dimainkan. Seperti nanti backgroundnya agak bergerak atau ada kayak bugurung itu terbang nanti ada animasinya. Atau seperti kayak peluru ada animasinya, pesawatnya ada animasi, dan lain-lain. Next. Di sini saya hanya akan memperlihatkan saja di mana nantinya detailnya akan dijelaskan oleh anggota saya yang lain pada bagiannya. Next. Next. Oke. Yang kedua ini ada main activity ini. Main activity merupakan bagian yang nantinya ini digunakan untuk fungsionalitas pada saat tampilan pada saat main menunya, sehingga ya seperti nantinya itu contohnya seperti kayak high score, gimana angkanya meningkat, tombol play, gimana supaya itu bisa berguna kalau diklik sampai masuk game, tombol volume juga seperti itu. Next. Nah, yang ketiga ini ada game activity Java. Ini digunakan ini untuk menu untuk pause untuk pada gamenya nantinya. Oke, next. Nah, sekarang saya ingin membahas itu. Pertama itu merupakan tampilan main menunya pada saat game ini. Game ini di play di Android Anda. Nah, tampilan main menunya itu seperti ini. Game ini akan terkunci pada mode landscape, di mana di sini muncul tombol high score di pojokan atas. Itu bukan tombol sih, itu teks yang nantinya hasilnya bakal berubah sesuai dengan skor tertinggi pada saat bermain. Lalu ada tombol tengah-tengahnya itu play, itu merupakan nantinya tombol untuk seperti button agar dapat bermain gamenya. Dan di pojok kiri bawah itu merupakan tombol volume untuk memilih antara game itu ingin ada suara atau ingin mute. Next. Nah, menunya itu tadi gimana sih untuk tampilan itu dibuat, gimana sih caranya nih? Nah, pertama ini ada image view. Image view itu hanya untuk gambar pada backgroundnya. Lalu bawahnya ada text view, itu merupakan tampilan yang menunjukkan judul gamenya, yaitu Plant vs. Bird, itu seperti yang kotak dikuningin. Bawahnya lagi itu ada tombol play, text play, di mana itu nantinya itu teksnya itu bakal ada dibahas di game
game activity atau game view nantinya itu game activity di game activity itu untuk agar play-nya itu dapat terlink ke permainannya nanti. Next. Ada juga 2 lagi nih terakhir, satu ini merupakan tombol high score yang nantinya untuk menghitung high score-nya gimana, dan terakhir ini ada tombol gambar volume yang nantinya kalau diklik gambarnya akan berubah menjadi gambar yang mute dan efek suara pun akan dimatikan. Next. Nah, bagaimana sih itu menampil dari background yang tadi, tampilan background itu dapat dihubungkan agar game ini nanti bisa jalan nih. Nah, bagian ini merupakan tampilan background pada saat game saat dimainkan. Pada saat dari pencet play-nya berarti. Nah, di sini ada background 1 dan 2. Itu merupakan sebagai constructor aja di sini, constructor. Nah, lalu kenapa ini dibikin ada background 1 dan 2? Hal ini karena supaya nantinya ada efek seperti kayak animasi, seperti kayak looping. Sehingga background-nya terlihat bergerak dan terloop terus-terusan agar terlihat terus-terusan bergerak dan tidak statik. Next. Nah, lalu ini bagian 3 ini kami ingin membahas mengenai aset-asetnya. Ada pesawat, ada musuhnya yang merupakan burung, ada peluru, dan juga ada background gamenya. Next. Yang pertama saya ingin bahas terlebih dahulu itu merupakan background kelasnya dulu. Pertama-tama ini sebelum kita memulainya ini, kita harus memasukkan gambar background ini, gambar seperti yang di kanan layar ini, kepada vektor aset ke lokal file kita agar bisa dipanggil. Next. Nah, di sini itu merupakan kelas background-nya, di mana di sini itu digunakan untuk mengubah background-nya agar menjadi bitmap, agar dapat terbaca oleh Android-nya nantinya sebagai suatu aset yang dapat dibaca. Next. Bagian ini akan dibahas oleh Saudara Fajar. Terima kasih Saudara Jetro. Selanjutnya kita akan membahas tentang flight class. Nah, flight class itu adalah sebuah kelas yang digunakan untuk masukin gambar dari plane-nya, itu dari pesawatnya. Nah, di sini kita ada mengimport gambarnya di bagian sini, import bitmap factory, decode. Oh, yang ini masih background, Jet. Next. Nah, di sini kita buat kelas flight-nya. Nah, di bagian sini kita di sini bakalan inisialisasi dulu variabel-variabel yang dibutuhkan kayak to shoot, going up, HY, width height, dan lain-lain. Nah, dan untuk sementara ini kita pakai untuk bitmap-nya itu berupa flight dulu, flight 1 dan 2. Untuk shoot itu nanti akan dibahas oleh selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada constructor flight. Constructor flight itu di sini kita buat nih ada flight 1, flight 2 itu bakalan pakai bitmap decode tracers yang merupakan bakalan ngambil dari res drawable itu bakalan kita ambil bitmapnya. Nah, dari situ kita dapetin width sama height-nya itu dari flight 1. Kenapa cuma dari flight 1? Soalnya flight 1 sama flight 2 itu kebetulan sama ukurannya. Jadi nggak apa-apa kita pakai salah satu aja. Width dan height itu kita bagi 4 karena bisa dibilang bitmapnya itu terlalu besar untuk gamenya. Jadi kita kecilin dulu sedikit. Lalu kita kali dengan screen ratio. Nah, pas dikali dengan screen ratio itu kita perlu ganti ke integer, soalnya screen ratio itu bentuknya bukan integer, bentuknya berupa float. Nah, setelah kita dapetin width sama height-nya itu, baru kita rescale. Gunanya biar nanti, biar apapun resolusi HP kita, nanti ukurannya bakalan sama dimanapun itu. Nah, karena itu kita pakai create scaled bitmap. Width sama height itu yang tadi udah kita buat dikali screen ratio. Next. Selanjutnya constructor flight 2 itu kita ada posisi awal di mana plane-nya itu, pesawatnya itu bakalan muncul. Nah, di sini kita buat Y sama dengan screen Y per 2. Nah, itu jadi nanti pesawatnya itu bakalan muncul di tengah-tengah dari sumbu Y. Nah, untuk sumbu X-nya sendiri itu integer 64 dikali screen ratio seperti tadi. Screen ratio itu bentuknya itu bukan integer, jadi harus kita ubah ke bentuk integer. Ini nanti untuk posisi dari sumbu X-nya itu untuk pesawatnya. Next. Selanjutnya ada method getFlight. Nah, method getFlight ini gunanya itu semacam menentukan bitmap mana yang bakalan dipakai. Di sini if wing counter sama dengan 0, wing counter plus return flight 1. Dan kalau
udah kelar, wing counter min return flight 2. Nah, ini gunanya itu biar looping animasi. Jadi pas wing counternya itu 0 bakalan flight 1, setelahnya bakalan flight 2, nanti muter-muter terus flight 1, flight 2, flight 1, flight 2. Next. Nah, selanjutnya itu method gap collision sama gap dead. Nah, ini untuk sebuah kolisi itu tabrakan, untuk nanti pas kita tabrakan, dan sama parameter matinya. Next. Nah, di sini kita inisialisasi nih, flight class-nya itu pada gameview.java. Kan tadi gameview.java sebelumnya udah dijelasin kan, kalau misal bakalan dibahas perbagian-perbagiannya. Nah, di sini kita mulai nih. Di sini kita private flight itu jadi kayak manggil flight class itu di gameview.java. Nah, di sini baru kita inisialisasi flight sama dengan new flight di screen-nya get resource. Next. Di sini menambahkan flight bitmap pada method draw di gameview.java. Di sini kita pakai canvas.draw bitmap untuk dapetin get flight-nya. Next. Nah, di sini kita override method on touch. Gunanya itu biar kita bisa ya mencet-mencet lah ibarat kata. Nah, di sini switch event get action, case motion action down itu kalau misal, nah di bagian sini nih, event get X lebih kecil daripada screen X per 2. Nah, itu gunanya itu untuk ngebagi, kan tadi kan kayak udah dikasih tahu, bagian kiri untuk naik turun, bagian kanan itu untuk nembak-nembak. Nah, di sini bagian kirinya, flight is going up sama dengan true, break. Lalu kalau misal motion action up, is going up-nya sama dengan false. Next. Nah, di sini update flight. Kan tadi kita udah tahu kan ada is going up sama dengan true sama is going up sama dengan false. Nah, di sini kalau misal is going up-nya sama dengan true, flight-nya itu minus sama dengan 30 dikali screen ratio. Kenapa minus? Soalnya titik 0,0-nya itu berada di atas. Jadi semakin berkurang kita semakin naik ke atas. Dan else itu bakalan bertambah, jadi biar kita turun. Nah, terus di sini juga ada kondisi if flight Y lebih kecil dari 0. Flight Y sama dengan 0. Gunanya itu biar kalau misal ibarat pesawatnya itu bakalan naik terus itu nanti sampai titik negatif itu bakalan hilang. Nah, untuk mengatasi itu kita pakai langsung sama dengan 0. Jadi nanti bakalan ketahan di titik 0 tersebut. Nah, selanjutnya flight Y lebih besar sama dengan screen Y, min flight height. Nah, itu gunanya kebalikannya. Kalau misal tadi atas, ini bawah. Seperti itu. Next. Nah, selanjutnya untuk animasi flight akan dibahas oleh teman saya, Ilham Fadila. Terima kasih, Saudara Fajar. Di sini kita di drawable masukkan dulu aset-aset yang diperlukan untuk menjadikan gambar seperti sebuah animasi berlooping. Ada banyak di sini background, semua asetnya. Di sini pertama kita untuk animasi flight, kita masukkan dulu semua drawable yang dibutuhkan dari aset tadi. Pertama ada flight 1, flight 2 yang tadi di kode sebelumnya. Terus shoot 1, shoot 2, shoot 3, shoot 4, shoot 5, dan bed. Di sini kita memasukkan aset shoot 1 sampai 5 agar ya seperti tadi bullet peluru yang ditembakkan oleh pesawat tidak patah-patah, jadi ada animasinya looping. Terus kita di scale agar cocok dengan resolusi HP apapun, gadget apa. On touch. Di sini kita memasukkan kode ketika klik layar sebelah kanan, maka pesawat akan menembakkan peluru. Terus setelah itu kita akan menambahkan kelas baru, bullet.java. Pada bullet.java itu digunakan untuk memanggil aset pelurunya, bullet. Kita pertama seperti tadi di flight seperti memanggil pesawat, terus kita dibagi 4 juga karena drawable asetnya terlalu besar, lalu diubah jadi integer, lalu disesuaikan dengan screen ratio seperti tadi, lalu dipanggil ya sama saja seperti tadi. Di GameView kita tambahkan list untuk kelas bullet tadi, kita list bullet. Terus di kelas update-nya kita tambahkan
untuk di list bullet, masukkan ada trash baru. Untuk ketika bullet lebih besar, rasio X-nya lebih besar dari screen X, berarti sudah keluar dari sebelah kanan layar, maka bullet tadi dimasukkan ke trash. Sehingga pas bullet yang masuk ke trash tadi, maka akan di-remove dengan kode ini. Terus kita tambahkan drawable bullet tadi di kanvas agar bulletnya muncul di layar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Hari. Ya. Kemudian aset yang selanjutnya itu adalah bird.java. Di sini kita membuat constructor untuk nanti mengambil drawable resource, yaitu di sini ada bird1, bird2, bird3, bird4. Nanti akan mengambil resource dari drawable yang sebelumnya sudah diinisialisasi. Terus nanti sini ada yang menyocokkan dengan layar lalu nge-rescale. Next. Kemudian pada aset bird.java di sini tadi drawable resource tadi itu bird1, bird2, bird3 agar nanti supaya menjadi gerakan atau animasi di sini ada kondisi-kondisinya yang dimana nanti misalkan kondisi yang pertama ini ada bird counter sama dengan 1 nanti akan return bird1 dan juga begitu seterusnya. Kemudian di bawahnya itu ada rect get collision shape method atau function yaitu nanti ketika bird-nya akan melakukan tabrakan. Next. Kemudian di sini ada pada game view.java-nya, di sini ada bagian constructor yang akan mengatur jumlah banyaknya bird pada screen dalam satu waktu. Di sini yaitu adalah 4. Nanti akan ada for ini untuk mengecek kondisi atau akan melakukan looping ngecek kalau burungnya bird-nya ada 4 maka tidak akan nambah, jika kurang dari 4 akan menambahkan lagi bird-nya. Kemudian di sini ada untuk kondisi bird-nya ya, kalau bird-nya itu game over itu nanti bird-nya akan seperti di sini ada bird get collision shape itu ketika bertabrakan ya. Kemudian ada untuk menampilkan kondisi game over pada game view.java yaitu if is game over, yaitu ketika is playing menjadi false dan kemudian akan memanggil drawable ya seperti pesawatnya dead dan posisi pesawatnya dan sebagainya. Next. Masih di game view.java, di sini ada kondisi ketika game over itu akan ngecek, yaitu seperti saya bilang tadi, jika burungnya itu bird-nya tidak ketembak, tapi akan game over, yaitu seperti yang di kanan, kemudian dicek posisi burungnya, apakah bird-nya itu dia sudah mencapai pojok kiri, yaitu nanti kalau di pojok kiri game over, terus juga kondisi ketika pelurunya tabrakan dengan bird, maka skor akan menambah. Kemudian pada ketika game over itu akan menampilkan bird yang tersisa, yaitu akan mengambil dari drawable resource burung-burung bird yang sisanya itu. Next. Kemudian ada lagi kembali lagi tadi saya melanjutkan pada flight.java asetnya, yaitu ditambahkan fungsi get collision shape sama seperti yang sebelumnya tadi pada bird dan juga tambahkan get collision shape function kepada bullet.java, yaitu ketika kondisi bullet atau flight akan bertabrakan. Next. Nah, kemudian next itu akan dijelaskan oleh Pascal. Silakan, waktu dipersilakan. Ya, terima kasih Saudara Hari. Sekarang saya akan menjelaskan bagian dari penyelesaian dari proyek ini. Jadi, kita ada sedikit melakukan perubahan di game view.java, yaitu di mana penggambaran bitmap bird itu dipindah posisinya ke atas kondisi game over. Jadi, kenapa ini dipindah? Karena agar posisi burung itu bisa terbaca saat posisi game over. Jadi, burungnya tidak hilang saat kondisi game over itu terjadi. Terus, sesuai dari apa yang sudah dijelaskan di sebelumnya, itu kita akan menambahkan fitur hex score.
Jadi fitur Hexcore ini diinisialisasi di GameView.java, tapi untuk dalam progresnya dia akan dijalankan nanti dari main activity juga. Jadi di GameView.java kita harus inisialisasikan tentang variabelnya, terus bagaimana dia metode penambahannya, terus di situ kan juga ada pen.setTextSize disesuaikan dengan ukuran yang cocok. Di situ nanti kita bikin metode tentang save is Hexcore. Next. Nah, untuk membuat save is Hexcore ini, biar angkanya itu tidak melakukan penabrakan dengan variabel-variabel lain yang ada di luar dari sistem, maka kita mesti membuat shared preference sendiri dulu. Jadi kita mesti inisialisasi variabel namanya shared preference. Ini nanti gunanya ini biar Hexcore itu nggak bakal nabrak sama data-data yang ada berseberangan gitu. Nah, makanya di setnya untuk sebagai shared preference-nya adalah mode private. Next. Nanti dalam metode save is Hexcore-nya itu ya seperti Hexcore pada umumnya. Jadi ketika sudah mendapat skor lebih tinggi, maka dia akan menyimpan dengan default Hexcore adalah 0. Jadi kurang lebih kayak menyimpan skor tertinggi seperti biasa, namun hanya tambahannya adalah menggunakan shared preference saja. Jadi dia datanya nggak bakal berubah-ubah secara sembarang tiba-tiba. Dan juga kita akan menambahkan wait before exiting. Jadi setelah game over, saat kita transisi itu akan dikasih jeda 3000 milisekund. Dan diberi try catch. Next. Nah, lalu di GameView.java, kita juga melakukan sedikit perubahan dari atribut-atribut yang sudah ada. Jadi di atribut-atribut sebelumnya kan kita pakai apa gitu yang sebelumnya. Nah, maka dari itu, kita sekarang karena sudah mau mendekati final, kita akan mengganti menjadi ke private game activity. Jadi semua yang ditandakan di sana itu argumennya semua dirubah menjadi ke game activity dari sebelumnya. Next. Nah, jadi dari metode yang wait before exiting itu, maka itu akan melakukan proses intent di mana akan melakukan perubahan dari game view menjadi ke main activity lagi. Next. Nah, satu hal yang terakhir yang belum kita sentuh adalah memberikan sound effect. Jadi nanti pada gamenya harus ada suara menembak peluru dari pesawat. Nah, untuk membuatnya adalah menggunakan sound pool. Sound pool akan diinisialisasikan dulu menggunakan variabel sound pool dan variabel integer juga. Nah, pemanggilan yang dalam konstruktor adalah seperti berikut. Ada dua jenis metode pemanggilannya tergantung dengan versi SDK yang kita gunakan. Lalu sound sama dengan soundpool.load activity, r.rawshoot itu merupakan MP3 yang kita gunakan untuk menjadi nanti sound tembakan itu. Next. Nah, seperti ini nanti akan menjadi pemanggilan balletnya. Pemanggilan suaranya akan menjadi begini dengan inisialisasinya left volume-nya 1, right volume-nya 1, priority-nya 0, loop-nya 0. Karena kan kita hanya mau mendengar sekali dan suaranya ya normal aja, nggak perlu diekstrakan. Next. Nah, setelah sudah melakukan penambahan itu semua, maka sekarang kita lakukan update di main activity. Setelah kita sudah buat di bagian tadi sebelumnya yang game activity, maka kita tambahkan di main activity tentang Hexcore dan isMute itu. Jadi kita masukkan keduanya untuk agar bisa dijalankan dari main screen utamanya dulu. Next. Ya, ini masih lanjutan dari yang sebelumnya. Next. Nah, terakhir, kita tinggal memindahkan posisi unlock canvas and pause di atas save is Hexcore. Ini hanya untuk memperbaiki kesalahan tampilan saja. Dan bisa dibilang sudah selesai. Segitu saja penjelasan dari saya. Oke. Sekian presentasi dari kelompok kami akan project Plan Virtuous Bird kami. Mohon maaf jika ada salah tutur kata dari kami. Sekian dan terima kasih.